Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kuasa Tuhan atas waktu. Salam saudaraku. Di kota Yerusalem terdapat 11 pintu gerbang dan salah satunya adalah pintu gerbang domba. Di pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut kolam Betesda. Di kolam Betesda ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, baik orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di tepi kolam Betesda itu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan membuat dia lumpuh. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu berbaring di situ, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang lumpuh itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Tuhan Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Tuhan Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan Yahweh adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan Yahweh. Saudara, melalui kisah ini kita mau belajar tentang kesabaran menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Dan cara Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh waktu manusia. Waktu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos digunakan untuk menunjukkan waktu yang biasa yang selalu ada. Kronos mengacu pada urutan waktu. Dari kata inilah istilah kronologi berasal. Kronos juga menunjukkan jangka waktu tertentu, baik waktu yang singkat
atau sekejap maupun waktu yang lama. Kata kronos dalam bahasa Yunani dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Sedangkan kairos digunakan ketika berbicara tentang periode tertentu yang jika sudah lewat tidak akan kembali lagi. Kairos berarti ukuran waktu, waktu tetap dan pasti, periode waktu yang terbatas. Kairos sering digunakan ketika berbicara mengenai waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita untuk meraih kesempatan yang Tuhan beri, atau waktu Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita hidup di dalam dunia yang terbatas oleh waktu. Yang menjadi masalah adalah manusia menyalahgunakan waktu yang Tuhan buat. Manusia berpikir bahwa merekalah yang berkuasa atas waktu, merekalah yang berhak atas waktu dan sesukanya menggunakan waktu yang ada. Bahkan seringkali kita manusia memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita pada waktu yang telah kita tentukan. Orang lumpuh itu menanti 38 tahun dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Dia mau orang menolong dia secepatnya pada waktu yang dia inginkan, tetapi semua tidak pernah terjadi. Kesembuhannya tidak terjadi pada waktu kronos yang dia inginkan. Kesembuhannya terjadi pada waktu kairosnya Tuhan. Orang lumpuh itu pasti sangat bersukacita ketika dia sembuh, dia bebas dari kelumpuhan yang telah mengikat dia 38 tahun. Namun menjadi masalah ketika kesembuhan itu terjadi pada hari Sabat dan orang lumpuh itu disuruh Tuhan mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Orang Yahudi berpikir menurut pikirannya sendiri, sehingga melakukan kebaikan pun tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tanpa disadari oleh orang-orang Yahudi, mereka telah membatasi waktu Tuhan, kairosnya Tuhan untuk kesembuhan orang lumpuh tersebut. Bahkan mereka menganggap sebuah dosa, sebuah kesalahan kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sehingga mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Saudara, seringkali kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh atau orang Yahudi. Kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita berpikir Tuhan harus bekerja menurut waktu kita. Tetapi Tuhan punya waktu kerja yang berbeda dengan pikiran kita. Saudara, kita harus sadar bahwa waktu Tuhan mungkin bukan waktu kita, tetapi Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau seringkali secara manusia kita tidak mengerti, kita menganggap waktunya sudah terlambat. Percayalah, kuasa Tuhan masih bekerja, mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini. Namun kita harus bersabar menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Apakah penyakitmu belum sembuh? Apakah jodohmu belum datang juga? Atau apakah ekonomimu belum membaik? Apakah engkau belum mempunyai pekerjaan? Atau apakah sampai hari ini engkau belum memiliki keturunan? Jangan kecewa. Ini belum waktunya Tuhan. Nantikan dengan sabar. Ketika waktu Tuhan itu tiba untuk hidupmu, Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Saudara, kita juga harus ingat,
waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah kembali, sehingga kita harus menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga selaras dengan kehendak Tuhan. Kesadaran bahwa waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbatas akan membuat kita memanfaatkan kairos atau kesempatan yang Tuhan berikan dengan lebih bijaksana. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar hari ini bahwa segala sesuatu yang kami inginkan tidak hanya menurut waktu kami, karena kami tidak tahu apa yang terbaik buat kami, karena pikiran kami yang sangat terbatas. Kami belajar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik buat kami. Kami pasti akan menerima setiap hal yang kami rindukan, yang kami doakan, apa yang menjadi keperluan kami pada waktu kairos Tuhan yang tepat bagi hidup kami. Ajar kami untuk bersabar menanti waktu-Mu. Ajar kami juga untuk menyadari bahwa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan terjadi kali. Kami harus segera menangkap waktu dan kesempatan itu, menggunakan sebaiknya agar kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui kami, di dalam kami, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam rancangan-Mu, ke dalam waktu-Mu yang indah bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkuasa atas waktu. Karena itu, jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.